itu kayaknya mana ada nggak yang menceritakan atau kata operasionalnya itu tentang berdasarkan dari peduli lingkungan. Peduli lingkungannya itu misinya di situ apa ada tergambar? Ada? Karena sepertinya untuk peduli lingkungan kayaknya belum yang tergambar dalam operasionalnya atau kata dalam misinya itu sehingga ada menggambarkan tentang ada peduli lingkungan pada visi yang sudah dirumuskan di atas tadi. Mungkin bisa ditambahkan tentang peduli lingkungan. Oke, itu saya sementara Pak. Baik Ibu Nikma, terima kasih. Saya silakan ke kelompok 2 untuk menanggapi apa yang disampaikan Ibu Nikma. Silakan Bapak Ibu sekalian. Oke. Ini sebenarnya ada tergambar di nomor 6. Ya, katakan saya aman dengan berdiri masyarakat saya. Jadi yang berbeda dengan itu. Ya, nanti komentarnya bisa kita berikan. Sudah? Baik. Ibu Nima, mungkin ada ya. Mungkin halo. Ada tanggapan dari Ibu Nima, mungkin ada tanggapan dari jawaban ya. Pak Nurwalansyah. Terima kasih Pak dalam menciptakan lingkungan sekolah ya yang berbudaya. Maksudnya itu menciptakan yang khas tentang lingkungan alam, mengamalkan alam, apakah itu menanamkan sifat mencintai alam sekitar di lingkungan sekolah atau menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan sekolah yang berkaitan dengan alam itu maksudnya, berkaitan dengan alam sekitarnya. Kalau itu kan masalah budaya, ya tata tertib. Tapi yang mengkhusus pada mencintai lingkungan sekolah, itu loh. Oke, baik Bu Nima. Selanjutnya saya ke kelompok 2. Bagaimana? Halo. Oke, baik. Terima kasih Bu Nima atas masukannya. Insya Allah nanti bisa direvisi kembali karena ini kan tadi mungkin hanya beberapa menit ya kita selesaikan. Terima kasih masukannya. Insya Allah nanti berarti ada spesifik khusus untuk menjabarkan di peduli lingkungan tersebut di misinya. Ya. Oke. Terus bisa ditambah mitra kerja. Oh iya mitra ya. Ya, ada mitra kerja tadi. Iya. Oke, jadi baik sekali memang tadi Pak Bu, untuk yang mitra ini kan bisa juga nanti dalam bentuk angket dan wawancara nanti bisa dilibatkan mitra kerjasama sekolah ya. Oh ya, betul. Iya, boleh. Ya. Baik sekali Bapak Ibu sekalian. Tadi betul sekali bahwa mitra kerjasama sekolah itu perlu kita munculkan di sini karena ini yang akan memberikan, karena ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya yang langsung turun ke masyarakat, khususnya siswa-siswa kita mungkin nantinya itu akan melibatkan mitra-mitra kerjasama sekolah. Terus untuk tadi peduli lindungan, ya, jadi bisa dinaikkan Ibu. Ya, ini kan berprestasi unggul dan menguasai iptek dengan berdasarkan intak serta peduli lingkungan. Ya, jadi
dari tadi, dia konsentrasi ke bagaimana di lingkungan sekitar itu yang berkaitan dengan lingkungan alamnya, ya, lingkungan yang ada di sekitaran sekolah tersebut. Ya, mungkin di sini tertuang menciptakan lingkungan sekolah yang berbudaya, aman, tertib, dan berciri masyarakat belajar. Tapi sebenarnya tinggal ditambahkan di sini untuk kata mungkin yang bisa terwakilkan dari apa yang disarankan tadi Ibu Nikmah. Ya, mungkin nanti kelompok 2 tinggal memperbaiki, mencari kata yang tepat untuk bisa pengembangan di situ. Terus untuk berprestasi unggul, ini di poin pertama sudah masuk ya, meningkatkan kualitas pembelajaran dan ekstrakurikuler dalam rangka menguasai iptek. Oke, sudah meningkatkan semangat keunggulan pada seluruh warga sekolah dalam belajar, bekerja, dan berkarya. Meningkatkan disiplin belajar dan disiplin bekerja. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan dalam berperilaku dan berpenampilan sesuai tata tertib sekolah. Aman, tertib. Mungkin ini tidak bisa foto kan panas. Iya, saya rasa itu saja ya Bu ya, untuk kelompok 2 saya rasa sudah sangat baik ya. Jadi sudah terwakilkan dan sudah sesuai dengan apa yang diinginkan dan sudah memberikan gambaran ke Bapak Ibu sekalian di dalam penyusunan visi dan misi dan tujuan yang ingin dicapai dalam satuan pendidikan. Ya, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kita pindah ke kelompok 3. Kelompok 3? Bagaimana kelompok 3? Halo kelompok 3. Kelompok 3. Iya. Halo, iya. Ya, ada Pak Amir ternyata. Bagaimana? Iya. Pak Amir? Kelompok 3? Iya, Kelompok 3 masih mengerjakan Bu ya? Sudah selesai. Oh, sudah selesai. Oke, baik. Silakan kelompok 3 menampilkan slide-nya. Ya, ini sebentar ditampilkan, Pak. Mana tadi ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan mempresentasikan tentang apa yang kami diskusikan tadi tentang kondisi di SMA Negeri 1 Bonobogo. Yang pertama, analisis karakteristik satuan pendidikan. Yang pertama, potensi bentang alam yang dominan di sekitar sekolah. Letak SMA Negeri 1 Bonobogo berada di Jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo dan berada di tengah pemukiman penduduk. Selanjutnya, SMA Negeri 1 Bonobogo berada di lingkungan yang aman dari bencana karena berada pada daerah dataran tinggi dan jauh dari pesisir pantai. Selain itu, SMA 1 Bonobogo berada di dekat pegunungan yang hijau dan jauh dari kebisingan dan pencemaran udara. Selanjutnya, karakteristik masyarakat di sekitar sekolah. Yang pertama, sebagian besar masyarakat sekitar sekolah memiliki mata pencaharian sebagai petani. Kemudian, semua masyarakat di lingkungan SMA beragama Islam, ini 100% beragama Islam, sehingga menciptakan suasana religius. Kemudian yang ketiga, semua masyarakat di lingkungan sekolah hanya terdiri dari satu suku saja, yakni suku Buol. Selanjutnya,
kekhasan atau tradisi yang cukup kuat di sekolah. Jadi yang kami jelaskan tentang yang berada dalam sekolah. Yang pertama, berdoa bersama sebelum memulai pelajaran, kemudian berdoa bersama sebelum masuk ke dalam kelas, kemudian kegiatan olahraga dan Jumat bersih yang dilaksanakan tiap minggu ini, kemudian sholat duhur secara berjamaah di musala sekolah, dan saling membantu jika ada warga sekolah yang terkena musibah. Selanjutnya, potensi profil guru, siswa dan orang tua yang ada di sekolah. Yang pertama, guru. Guru pertama, pegawai negeri sipil, menurut golongan kita ada 6 orang yang golongan 4, kemudian 10 orang yang golongan 3, selanjutnya ada 3 orang yang P3K. Kemudian pegawai kontrak atau honorer itu sebanyak 16 orang. Selanjutnya untuk siswa, berdasarkan jenis kelamin, laki-laki 236 orang, perempuan 257 orang. Total siswa saat ini sesuai dengan data Dapodik 493 orang. Selanjutnya berdasarkan agama Islam 492 orang dan yang beragama Kristen 1 orang. Berdasarkan penghasilan orang tua siswa kurang dari 500.000 itu 365 orang, kemudian di atas 500.000 128 orang. Selanjutnya orang tua siswa SMA Negeri 1 Bonobogu terdiri dari berbagai profesi antara lain petani, pegawai negeri sipil, nelayan dan lain-lain. Selanjutnya kemitraan atau kerjasama dengan pihak lain. Yang pertama di bidang kesehatan. SMA Negeri 1 Bonobogu menjalin kerjasama dengan Puskesmas Bonobogu dalam membina kesehatan warga sekolah. Kemudian yang kedua di bidang keamanan, SMA Negeri 1 Bonobogu menjalin kerjasama dengan Polsek dan Keramil Bonobogu dalam menjaga dan mengawasi keamanan dan ketertiban siswa, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Yang ketiga, bidang keagamaan. SMA Negeri 1 Bonobogu menjalin kerjasama dengan KUA Bonobogu serta pihak lain dalam membina warga sekolah tentang bahaya pernikahan usia dini. Selanjutnya di bidang pendidikan, SMA Negeri 1 Bonobogu menjalin kerjasama dengan Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo dalam pembinaan siswa dalam persiapan masuk ke perguruan tinggi negeri. Selanjutnya, visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang pertama, visi SMA Negeri 1 Bonobogu, terwujudnya SMA Negeri 1 Bonobogu yang mantap dalam imtak, unggul dalam iptek, berprestasi dalam olahraga dan seni, serta siap bersaing dalam menghadapi era global. Kemudian misi, yang pertama, menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran. Yang kedua, menumbuh kembangkan semangat keunggulan dan bernalar sehat kepada peserta didik, guru, dan karyawan, sehingga berkemauan kuat untuk terus maju. Yang ketiga, meningkatkan komitmen dan kerja keras seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terhadap tugas pokok dan fungsinya. Yang keempat, mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran dan administrasi sekolah. Yang kelima, mengembangkan kultur dan manajemen sekolah yang inovatif dan partisipatif. Kemudian dari visi tadi kita jabarkan ke dalam tujuan sekolah. Yang pertama, mempersiapkan peserta didik yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak mulia dan berkepribadian, cerdas, berkualitas dan berpotensi dalam bidang olahraga dan seni. Yang ketiga, membekali peserta didik agar memiliki keterampilan teknologi informasi dan komunikasi serta mampu mengembangkan diri secara mandiri. Yang keempat, menanamkan peserta didik sikap ulet dan gigih dalam berkompetisi
beradaptasi dengan lingkungan dan mengembangkan sikap sportivitas. Kelima, membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang keenam, memiliki sarana dan prasarana pembinaan keagamaan yang memadai. Yang tujuh, pencapaian lulusan yang diterima pada perguruan tinggi negeri minimal 80%. Nomor 8, memiliki tim olahraga yang mampu menjadi juara di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. 9, memiliki tim kesenian yang mampu tampil pada tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. 10, memiliki fasilitas, sarana, dan prasarana yang memadai. Selanjutnya, pihak-pihak yang dilibatkan dalam penyusunan visi misi di satuan pendidikan. Yang pertama, pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian komite sekolah, selanjutnya perwakilan dari siswa, selanjutnya dinas pendidikan dan pengawas sekolah. Kemudian bagian C, strategi untuk melibatkan para pihak tersebut. Yang pertama, sekolah mengundang pihak-pihak terkait dalam penyusunan visi dan misi sekolah. Selanjutnya yang kedua, melaporkan dan meminta persetujuan tentang pelaksanaan visi dan misi serta tujuan sekolah. Ini tentunya ke dinas pendidikan. Ini saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Amir, terima kasih ya atas pemaparannya. Ini dari kelompok 3 dari SMA Negeri 1 Buno Bogu. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang mau menanggapi atau memberikan saran pada Bapak Ibu, dipersilakan. Halo, Bapak Ibu sekalian. Ada yang ingin menanggapi? Halo. Aman ya? Ya. Jadi Pak Amir, izin Pak, bisa di-scroll ke atas sedikit. Memunculkan visi dan misi. Ya, oke. Jadi sedikit lagi Pak, didorong lagi ke atas sedikit. Yang mana Pak? Dinaikkan lagi sedikit ke atas. Oke, turun Pak, turun. Ya, oke. Baik Pak, jadi visinya SMA Negeri 1 Buno Bogu yang dikerjakan untuk kelompok 3. Bahwa terwujudnya SMA Negeri 1 Buno Bogu yang mantap dalam IMTAK, unggul dalam IPTEK, berprestasi dalam olahraga dan seni, serta siap bersaing dalam menghadapi era global. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ada masukan? Ada? Oke, saya rasa sudah sangat bagus Bapak Ibu ya. Terus misinya sudah mewakili apa yang tergambarkan di misi yang merupakan aksi dari visi yang sudah disusun tersebut. Jadi sebenarnya belum ada dari 3 kelompok tadi ini, ada yang belum saya dengar di situ. Apa itu kira-kira Bapak Ibu sekalian? Dari semua 3 kelompok yang sudah tampil, ada yang belum saya dengar pembahasan terkait dengan profil. Iya, betul. Berlandaskan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang Bapak Ibu lupa mungkin, ya. Ya. Jadi betul yang disampaikan Pak Adri bahwa kita melupakan adanya keberadaan sekarang profil pelajar Pancasila. Mungkin misalnya di tahun 2024
peserta didik bisa menguasai pembelajaran berbasis digital yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Mungkin saya berikan gambaran visi misalnya untuk apa SMA 1 Buno Bogo. Di tahun 2024, peserta didik bisa menguasai pembelajaran berbasis digital yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi ya itu misalnya Pak Amir ya. Artinya bagaimana kita mulai sekarang, karena Bapak Ibu sekalian, sekolahnya Bapak Ibu ini adalah sudah merupakan sekolah penggerak. Ya. Jadi, mohon izin Pak Hendra. Ya, silakan Bu Mujizat. Ya, baik. Jadi begini Pak, ini di saat ini kemungkinan ya ini kalau seperti saya coba visi misi sekolah yang masih kemarin Pak. Makanya kemarin hari Senin kemarin ya. Hari Senin kemarin kami akan sudah rapat dengan Dewan Guru akan melakukan review untuk perubahan visi misi sekolah ini karena sekolah kita sekarang sudah sekolah penggerak. Nah, yang kami paparkan tadi itu Pak, mohon izin Pak, mohon maaf, itu adalah masih visi misi sekolah yang lama. Nah, itu mungkin juga sekolah lain seperti itu, sehingga belum ada yang bermunculan ini yang profil Pancasila Pak. Nah, jadi demikian. Jadi insya Allah ke depan dan mungkin dalam waktu dekat ini kami akan melakukan review dengan mengundang semua yang sudah kami sampaikan tadi, orang-orang yang berkompeten yang akan kami undang untuk perumusan visi misi itu sendiri dengan melihat perkembangan yang ada sekarang ini bahwa sekolah kita adalah sudah masuk dalam sekolah penggerak, maka kita akan menyusun visi misi sekolah itu mungkin berdasarkan visi daripada sekolah penggerak itu sendiri, terutama adalah profil siswa, maksudnya profil siswa Pancasila, ya, pelajar Pancasila. Ya, demikian Pak Hendra, terima kasih. Baik, Ibu Mujizat, terima kasih banyak atas masukannya, dan Pak Amir kami mengucapkan banyak terima kasih dari kebetulan beliau langsung yang memaparkan selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Buno Bogo. Ya, jadi terima kasih Pak Amir. Ya, terima kasih atas kerja kelompok untuk kelompok 3. Ya, selanjutnya kita masuk ke kelompok 4 terakhir. Kelompok 4. Ya, mohon izin Pak Amir, mungkin slide-nya sudah bisa di ini dulu supaya kelompok 4 bisa menampilkan slide-nya. Izin Pak Amir. Oke, silakan untuk kelompok 4. Sudah dilihat? Sudah Pak, sudah kelihatan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya mewakili SMA Negeri 1 Bungku untuk memaparkan hasil pengisian lembar kerja kami. Nama anggota bisa langsung dibaca. Untuk pertanyaan pertama, buatlah analisis karakteristik satuan pendidikan dalam 2 paragraf dengan mengobservasi. Yang pertama, potensi bentang alam yang dominan di sekitar sekolah. SMA 1 Bungku terletak di Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali pada koordinat garis lintang -2,553 dan garis bujur 121,9737 dengan luas daerah sekitar 725,57 km persegi. Secara topografi terdiri atas pegunungan, daratan, dan perairan, menjadikan wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar untuk dikelola. Potensi sumber daya alam yang dimiliki untuk Kecamatan Bungku Tengah terdiri atas sektor perkebunan, pertanian, perikanan, kelautan, dan pariwisata.
Karakteristik masyarakat di sekitar sekolah sesuai dengan kondisi topografi Kecamatan Bungu Tengah, maka karakteristik masyarakat di sekitar sekolah diantaranya dominan memiliki mata pencarian sebagai petani, pekebun, nelayan, pedagang. Selanjutnya budaya gotong royong juga masih sangat kental dipegang oleh masyarakat. Misalnya pada saat ada acara atau kegiatan massal seperti pesta pernikahan, membangun masjid, membersihkan lingkungan, dan lain-lain. Adapun suku-suku daerah yang dominan di masyarakat sekitar sekolah, yang paling dominan adalah suku Bungku sendiri, kemudian sebagian dari suku Bugis, Buton, dan sebagian kecil dari suku Jawa. Kekhasan atau tradisi yang cukup kuat di sekolah atau daerah. Tradisi dalam memperingati acara keagamaan seperti Maulid itu sangat dipegang kuat. Setiap tahun peringatan Maulid itu dilaksanakan dengan sangat meriah di masjid-masjid. Ada yang istilahnya telur ada telur itu bunga male. Nah, kemudian haul guru tua juga demikian diperingati dengan sangat besar. Pembuatan dengu-dengu. Nah, ini yang khas ini di daerah Morowali, khususnya di Kecamatan Bungu Tengah. Pada saat bulan Ramadan ada membuat dengu-dengu. Kemudian pawai takbir dan mobil hias serta tari luminda sebagai salah satu tari yang biasa diperagakan ketika menyambut tamu. Peta profil guru, siswa, dan orang tua di sekolah. Ini tadi kami buat secara mendadak, jadi datanya belum komplit, nanti insya Allah kami akan perbaiki. Jumlah guru yang PNS 34 orang, guru tidak tetap 15 orang. Pendidikan guru S1 42 orang, S2 7 orang. Guru sertifikasi ada 24 orang. Untuk tenaga kependidikan, PNS ada 2 orang, honorer. Nah, ini diantaranya satpam, kemudian ada tenaga kebersihan, cleaning service, dan lain-lain ada 7 orang. Dengan jenjang pendidikan S1 2 orang, D1 1 orang, SMA 1 orang, SMP 5 orang. Jumlah siswa kami pada saat ini itu mencapai 792 orang. Kemudian untuk profil orang tua, sebagian besar orang tua siswa yang sekolah di SMA 1 Bungku memiliki mata pencarian sebagai petani, nelayan, pekebun dengan tingkat pendidikan orang tua yang sudah cukup baik, yaitu rata-rata tingkat SMA. Kemitraan atau kerjasama sekolah dengan pihak lain, bekerjasama dengan ikatan alumni. Alhamdulillah tahun ini kami sempat melaksanakan reuni akbar alumni SMA 1 Bungku, dan dari salah satu alumni yang telah menjadi anggota DPR RI menyumbang satu paket masjid untuk sekolah dengan ukuran 20 kali 20. Kemudian kerjasama dengan BKKBN dalam pembinaan PIK remaja di sekolah. Kemudian kerjasama dengan Polsek dan Koramil dalam pembinaan penjaga keamanan sekolah, kemudian mengawasi siswa-siswa yang berkeliaran di luar sekolah, kemudian kerjasama dengan Kuarcap Kabupaten Morowali dalam pembinaan pramuka, kerjasama dengan Dewan Adat Bungku, kemarin sempat kami kerjasama dengan Dewan Adat dalam pembinaan paduan suara dan tali luminda, serta kerjasama dengan Puskesmas dalam hal pemeriksaan kesehatan siswa. Selanjutnya pertanyaan kedua, silakan menurunkan hasil analisis karakteristik satuan pendidikan yang telah dibuat menjadi visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan jangka pendek. Ini juga baru kami susun tadi ini, jadi ini bukan visi misi yang sebelumnya, baru kami susun karena tugas sesuai dengan pertanyaan. Jadi visi sekolah kami yang kami susun tadi adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berwawasan luas, peduli lingkungan dalam semangat Pancasila. Misi sekolah pertama menjadikan guru sebagai model pembelajar yang
dapat menjadi contoh inspiratif bagi peserta didik. Mengamalkan ibadah sesuai perintah agama, membiasakan sifat jujur, adil, dan mandiri dalam tindakan, mengedepankan sikap santun dalam berkomunikasi, membudayakan belajar tekun dan kerja keras dalam mengatasi masalah. Menumbuh kembangkan potensi kreativitas, mengasah kemampuan kognitif, psikomotor, dan afektif sehingga mampu bertahan dalam berbagai keadaan. Mendorong dan melatih semangat berprestasi serta kemampuan berkompetisi menghadapi persaingan global. Memupuk budaya peduli dan rasa empati terhadap lingkungan sekitar. Melatih siswa bergotong royong dalam menghadapi masalah bersama, menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, serta melestarikan kearifan lokal sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Tujuan sekolah yang kami susun ada 5. Yang pertama, terwujudnya pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila, pelaksananya kegiatan belajar mengajar dengan menumbuhkan pendidikan karakter untuk seluruh mata pelajaran. Selanjutnya, terwujudnya lulusan yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik, serta berkarakter Pancasila. Terwujudnya pendidikan dengan mengembangkan keterampilan abad 21. Terwujudnya pendidikan yang mengedepankan pembentukan komunitas belajar sepanjang hayat, yaitu guru, peserta didik, dan orang tua saling belajar sepanjang hidupnya dan peduli terhadap lingkungan. Siapa saja yang perlu dilibatkan dalam penyusunan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan? Yang pertama adalah tentunya seluruh warga sekolah, dari kepala sekolah, dewan guru, tenaga pendidikan, serta perwakilan dari siswa. Kemudian selanjutnya pengawas sekolah, komite sekolah, dan perwakilan orang tua siswa, tokoh masyarakat, serta mitra kerja sekolah. Apa saja strategi untuk melibatkan para pihak tersebut dalam menyusun visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan? Strategi yang kami rencanakan adalah kami mengundang rapat bersama pihak-pihak yang terlibat. Dalam rapat ini kami akan memaparkan visi misi sekolah yang sudah ada. Kemudian kami meminta usulan dan masukan terkait visi misi tersebut agar visi misi ini bisa disesuaikan atau diperbaiki sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kemudian selanjutnya dari masukan-masukan tersebut, kami dari tim perumus kurikulum sekolah akan meramu segala usulan dan masukan itu untuk menyusun visi misi sekolah yang final. Demikian Pak, pemaparan tugas dari kelompok kami. Saran dan masukan sangat kami harapkan dari Bapak Fasilitator dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri telah memaparkan untuk tugas kelompok dari kelompok 4 di mana tergabung di SMA Negeri 1 Bungku. Sangat baik sekali pemaparan yang disampaikan dari 4 tugas kelompok sudah memberikan gambaran terkait bagaimana menyusun melihat dari analisis karakteristik di dalam penyusunan visi dan misi dan tujuan satuan pendidikan untuk sekolah Bapak Ibu sekalian semua. Dari hal ini tadi mungkin ada pertanyaan ataupun saran yang ingin disampaikan Bapak Ibu sekalian untuk tugas kelompok 4. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Halo Bapak Ibu sekalian? Aman ya? Baik, aman berarti Pak, aman, tidak ada ini ya, jadi tidak ada masalah. Ya, jadi sedikit saya berikan gambaran bahwa tadi saya sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana kita memunculkan di situ tentang profil pelajar Pancasila.
perlu saya mengulas kembali bagaimana profil Pancasila itu ada 6 bagian yang ada di 6 komponen yang ada di profil pelajar Pancasila. Saya rasa apa yang kita inginkan di dalam suatu sekolah itu sudah terwakilkan di situ. Jadi memang menurut saya di profil seperti misalnya 6 ciri yang ada di profil pelajar Pancasila itu, yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kalau kita menyusun visi dan melibatkan misalnya profil pelajar Pancasila di visi tersebut, maka akan terwakilkan 6 ciri yang akan dikembangkan di misi yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya ada yang kedua, ciri yang kedua adalah berkebinekaan global. Ciri yang ketiga bergotong royong, 4 mandiri, 5 bernalar kritis, 6 kreatif. Jadi apa yang kita inginkan, dan dari 4 tadi pemaparan dari teman-teman sekalian itu sudah memberikan gambaran, sehingga tinggal ada tadi dari kelompok 1 Ibu Mujizat selaku kepala sekolah sudah ingin melakukan perubahan bahwa harus terwakilkan adanya dukungan dari adanya profil pelajar Pancasila. Nah, di kelompok 4 tadi sudah ada gambaran terkait dengan profil pelajar Pancasila. Namun menurut saya, Pak Heri, mohon izin untuk Ibu Siti Rabia agar lebih menekankan lagi terkait dengan adanya keberadaan profil pelajar Pancasila tersebut. Sehingga dengan sendirinya ini akan memberikan gambaran bahwa apa yang diinginkan dari CP yang sudah disusun dengan penerapan kurikulum Merdeka Belajar itu tercapai. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, itu saja mungkin sedikit masukan buat dari saya untuk kelompok 4, dan pada prinsipnya saya sangat mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, sangat luar biasa. Kita beri aplaus dulu. Ya. Baik, Bapak